Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yoni yang merupakan mahasiswa semester 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Pendidikan Fisika tahun 2022. Baiklah teman-teman sekalian, saat ini saya sedang berada di SMAN Negeri 1 Malingping yang merupakan salah satu sekolah negeri di Kabupaten Lebak dan merupakan sekolah SMA tertua kedua di Kabupaten Lebak. Kunjungan saya kali ini akan sedikit mengulas materi mengenai Rasul-Rasul kekasih Allah. Pemilihan materi ini tak lepas dari audiens saya yang merupakan siswa-siswi yang duduk di bangku SMA kelas 11, yang mana pada semester 1 mereka mempelajari materi ini. Ada 4 poin pembahasan yang akan saya ulas, yaitu mengenai pengertian Rasul, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, serta tugas-tugas Rasul, dan ditutup dengan sesi tanya jawab. Yuk simak videonya berikut ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat kumpul di pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita dan juga berdoakan di dalam kebenaran. Baiklah, kawan-kawan sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah hadir di pertemuan kali ini. Yang mana untuk pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang Rasulullah. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian Rasul, yang kedua sifat wajib Rasul, yang ketiga sifat mustahil bagi Rasul, dan yang keempat tugas-tugas dari seorang Rasul. Pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian dari Rasul. Yang diharapkan tentunya pengertian dari Rasul apa? Jadi Rasul itu merupakan seorang laki-laki yang diutus dan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat-syariat Islam kepada umat. Terus kedua mengenai tentang sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama itu ada sidik, amanah, tabligh, sama fatwa. Yang keempatnya ini memiliki arti yang berbeda. Sidik artinya benar atau jujur. Mengapa Rasul memiliki sifat benar dan jujur? Karena Rasul itu ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyambung lidah wahyu Allah kepada umatnya. Kata-kata dulu, apa yang berkata-kata dulu. Dari sifat sidik, tadi juga saya menyebutkan tentang sifat Rasul, yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi seorang Rasul itu karena mereka orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka amanah dalam menjalankan tugas dari Allah, yaitu dalam menyampaikan wahyu. Selanjutnya tabligh itu artinya menyampaikan. Yang tadi saya bilang, jadi Rasul itu bertugas untuk menyampaikan wahyu sebagai intinya sebagai pedoman bagi umat manusia di seluruh alam. Yang selanjutnya fatona artinya cerdik dan bijaksana. Jadi seorang Rasul itu harus mampu melaksanakan tugas dengan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bijak dalam mengambil keputusan dan segala macam. Dan poin yang ketiga yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama ada kadzib. Kadzib artinya dusta. Jadi kembali lagi, Rasul itu merupakan orang-orang pilihan. Jadi mereka tidak mungkin berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Kembali lagi, jadi karena Rasul itu orang-orang pilihan, mereka dapat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan wahyu. Yang selanjutnya kitman, yang artinya tidak menyampaikan wahyu. Jika Rasul tidak menyampaikan wahyu, mungkin hidup kita sekarang ini akan berantakan. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada baladoh, artinya bodoh.
seorang rasul yang bodoh mungkin tidak dapat mengajarkan kita tentang Al-Quran, yaitu wahyu dari Allah dan segala macam, dan menafsirkan Al-Quran. Rasul yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini arti mentauhidkan adalah mengesahkan Allah. Jadi meyakinkan kepada seluruh umat bahwasanya Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Allah itu besar. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang tadi sifat-sifatnya saja kita sudah dapat mengetahui bahwa tugas Rasul itu menyampaikan wahyu, yang mana wahyu tersebut akan menjadi pedoman bagi umat manusia. Nah, selanjutnya membawa kabar gembira dan peringatan. Nah, membawa kabar gembira dan peringatan ini memiliki artian mereka itu dapat dijadikan petunjuk mengenai larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh manusia atau umat manusia. Yang selanjutnya menerjemahkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya bilang bahwa Rasul-Rasul ini bertugas untuk menerjemahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nantinya itu kayak semacam Al-Quran gitu kan, ayat ini diturunkan oleh malaikat Jibril, terus nanti ditafsirkan oleh Rasul dan disampaikan kepada umat-umatnya. Yang selanjutnya menjadi teladan bagi umat manusia. Kalian tahu sendiri kan, contoh salah satu Rasul itu Nabi Muhammad. Dia itu menjadi sosok yang menjadi teladan gitu bagi umat manusia sampai saat ini. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Izin bertanya. Ya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Oh iya, untuk perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak pada kewajibannya. Jadi untuk seorang Rasul itu diwajibkan atas dia untuk menyampaikan syariat-syariat Islam kepada umatnya. Sedangkan untuk Nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan syariat-syariat Islam. Mungkin seperti itu. Materi yang telah kita bahas ada 4 poin pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari Rasul. Yang kedua ada apa tadi? Sifat wajib bagi Rasul. Ada sifat mustahil Rasul. Serta tugas-tugas Rasul. Ya, jadi ada 4 poin pembahasan yang sudah saya bahas. Semoga kalian semua dapat menerima dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila Assalamualaikum